Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Halo teman-teman semua, khususnya mahasiswa baru Poltekkes Kemenkes Yogyakarta tahun 2022. Selamat datang di Talkshow UKM tahun 2022 bersama saya, Riva Nurdamayanti, selaku moderator yang akan memandu jalannya talkshow pada sesi kali ini. Nah, di samping saya ini sudah berada kakak-kakak teman-teman dari UKM KSR. Halo Kak. Halo. Mungkin bisa perkenalan dan menyapa terlebih dahulu Kak untuk teman-teman yang menonton. Ya, halo teman-teman, perkenalkan nama saya Lutfiani Syafa dari KSR Poltekkes Kemenkes Yogyakarta. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Evi Munawaroh dari KSR PMI Unit Poltekkes Kemenkes Yogyakarta. Baik, di sini saya sudah bersama dengan Kak Lutfi dan Kak Evi ya berarti. Nah, di sini kita nanti akan sedikit berbincang-bincang dan mengupas tuntas tentang apa sih UKM KSR itu. Baik, untuk teman-teman yang penasaran, tentunya simak videonya sampai habis ya. Nah, langsung saja. Mungkin di sini saya juga penasaran nih Kak, UKM KSR itu apa sih? Kalau boleh tahu, mungkin boleh dijelaskan salah satu. Ya, baik. Jadi KSR sendiri itu merupakan salah satu relawan dari PMI. Ada KSR dan TSR. Nah, kalau KSR Unit Poltekkes ini merupakan salah satu KSR di perguruan tinggi. Nah, kita fokusnya bidang sosial kemanusiaan. Selain itu, kita juga sudah memiliki 11 angkatan sejak didirikan pada 24 Mei tahun 2012. Oh, berarti sudah lama ya Kak ya, sudah berada 11 angkatan. Nah, kalau unit KSR Poltekkes ini sendiri tuh biasanya mempelajari apa sih Kak? Biasanya fokus utamanya di pembelajarannya UKM tuh, kalau boleh tahu mungkin bisa dijelaskan? Baik, kalau di UKM KSR itu kita bisa mempelajari mengenai hal kerelawanan ataupun dalam hal kepemimpinan. Bagaimana cara kita bisa menolong orang lain ataupun bagaimana cara kita bisa melaksanakan program kerja yang tentunya bermanfaat untuk orang sekitar. Baik, tentunya manfaat ikut KSR ini banyak banget ya Kak ya. Iya. Tentunya bisa mempelajari tentang kepemimpinan, terus bisa menolong orang lain juga seperti itu ya. Nah, kalau di UKM KSR ini sendiri itu pastikan tentunya mempunyai struktur organisasi nih. Nah, itu kalau boleh dijelaskan apa saja sih struktur organisasinya, mungkin divisi-divisinya juga mungkin bisa dijelaskan. Baik, kalau dari KSR itu memiliki satu pengurus harian. Seperti pada umumnya ya teman-teman, ada ketua unit, wakil ketua unit, lalu sekretaris bendahara, lalu ada 6 departemen. Yang pertama, Departemen Sumber Daya Manusia, lalu ada Departemen Humas, Kerjasama dan Usaha Dana, ada Departemen Syiar dan Kepala-Merahan, lalu Departemen Pengabdian Masyarakat, Departemen Logistik, dan Departemen Pelayanan dan Informasi Daerah. Baik, mungkin bisa dijelaskan Kak salah satu dari departemen itu saja yang menjadi pembeda dari UKM-UKM lain. Mungkin bisa dijelaskan salah satu departemennya. Baik, jadi kita ada Departemen Pelayanan dan Informasi Daerah. Jadi fokus departemen itu nanti kita memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kita membagikan info tentang stok darah, lalu apabila ada masyarakat yang membutuhkan darah itu nanti bisa disampaikan ke kita, lalu kita bisa membantu menyebarluaskan atau mencari pendonor. Selain itu kita mengadakan event donor darah setiap tahunnya. Berarti untuk informasi donor darah itu yang bagian darahnya tadi itu berarti tidak hanya untuk warga Poltekkes saja ya Kak. Berarti kalau misal ada warga luar membutuhkan darah itu dari KSR juga ikut membantu seperti itu. Iya betul, biasanya kita sebagai perantara antara pendonor dan yang membutuhkan donor seperti itu. Baik-baik. Tentunya manfaatnya tadi sudah sangat banyak sekali ya Kak. Struktur kepemimpinannya, struktur organisasinya juga bagus seperti itu. Nah, kalau boleh tahu nih, suka duka kakak-kakak ini ikut KSR itu apa sih? Pastinya kan banyak sekali nih. Iya. Mungkin boleh dijelaskan satu-satu mungkin. Baik, kalau suka dukanya tentu banyak banget ya di KSR. Kalau untuk sukanya sendiri, yang pertama kita bisa mengenal lebih banyak teman, tidak hanya satu jurusan, melainkan dari berbagai jurusan di Poltekkes Kemenkes Yogyakarta. Yang kedua, tentunya kita bisa mengisi waktu luang kita dengan hal-hal yang bermanfaat yang bisa mendukung kita sebagai mahasiswa kesehatan di Poltekkes Kemenkes Yogyakarta dan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari Kak. Mungkin kalau dukanya, mungkin ini kan tadi sukanya tuh banyak. Mungkin kalau dukanya boleh disampaikan. Kalau dukanya insya Allah sedikit ya teman-teman. Tergantung, mungkin kadang-kadang teman bingung bagi waktunya. Nah, dengan bergabung ke KSR nanti malah bisa bikin manajemen yang bagus waktu perkuliahan. Suka duka ini tadi juga sudah mencakup
benefit yang didapatkan ya Mbak, berarti kalau gitu kan misal kayak kita bisa melatih kepemimpinan, kerjasama dengan orang lain seperti itu. Nah selanjutnya kalau boleh tahu kegiatan-kegiatan yang ada di KSR itu apa sih? Mungkin ada kegiatan, event atau lomba yang sudah sering diikuti dari UKM KSR, mungkin boleh dijelaskan. Baik. Alhamdulillah untuk UKM KSR sendiri untuk lomba itu tahun ini juga mengikuti Unicos yang diadakan oleh UNY. Itu kita ada lomba pertolongan pertama, terus ada penampungan sementara atau shelter, ada lomba mengajar PMR Wira secara daring, dan alhamdulillah juga mendapatkan juara. Seperti tahun sebelumnya itu juga rutin ada lomba pertolongan pertama, lalu ada teknologi tepat guna seperti itu. Nah selain itu KSR juga pernah menjadi delegasi Palang Merah Indonesia untuk ke Malaysia untuk mengikuti conference seperti itu. Dan masih banyak seperti kegiatan penjagaan eksternal itu. Kalau kegiatan penjagaan itu apakah di piket atau di sistem piket atau mungkin siapa saja yang sukarela Kak, kalau boleh tahu? Kalau penjagaan itu sukarela, jadi ada yang piket itu ada program tersendiri dari Pengamas. Nah kalau penjagaan itu nanti misal ada ada permintaan misal dari univ mana untuk kegiatan apa, bermacam-macam, ada yang di pantai, ada yang di gedung mana gitu. Nah tentunya ini tuh kegiatannya nggak cuma berkutat di kegiatan kampus ya Kak ya, tentunya kegiatan lombanya juga sudah banyak yang diikuti seperti itu. Nah kalau boleh tahu untuk fokus kesehariannya sendiri dari UKM KSR itu apa? Atau mungkin ada latihan rutin atau mungkin latihan-latihan seperti apa, mungkin boleh dijelaskan? Baik, kalau untuk keseharian di KSR Poltekkes Kemenkes Yogyakarta, kita sering mengadakan kumpul di markas antar sesama angkatan. Jadi di situ kita bisa sharing antar angkatan melalui program kerja yang akan dilaksanakan. Tetapi tidak hanya itu, kita bisa sharing mengenai pengalaman belajar, bagaimana memanage waktu dengan baik. Nah dari situ kita bisa mengakrabkan diri antar sesama angkatan. Selain itu juga kita setiap minggu itu rutin ikut serta dalam penjagaan emergensi di PMI Kabupaten Sleman sebagai kru ambulans. Mungkin bisa dijelaskan nih Kak, kalau jadi kru ambulans itu ngapain aja sih gitu? Kalau boleh tahu, mungkin adik-adik belum pada tahu. Iya. Jadi kalau jadi kru ambulans itu kan PMI itu menerima layanan darurat. Misal ada kecelakaan, telepon ke PMI. Nah nanti kita terima, lalu kita mengirimkan tim bantuan. Nah nanti kita di situ sebagai tim pertolongan pertama. Jadi nanti apabila ada kecelakaan, misal ada lecet, perdarahan, fraktur, itu kita membantu menanganinya karena kita sudah menempuh pendidikan dan latihan dasar dan juga pengembangan kapasitas atau latihan rutin seperti itu. Oh berarti sebelum kita diterjunkan untuk mengikuti penjagaan di ambulans, itu tentunya sudah ada latihan-latihannya ya Kak? Iya, tentu saja. Iya. Di awal kita masuk dan selama periode itu pasti ada pelatihan. Tentunya berarti keterampilannya sangat terasah dan setiap kali ikut pasti selalu terasah seperti itu ya Kak. Nah kalau untuk fokus kegiatan deket-deket ini mungkin atau yang sedang berjalan atau mungkin akan yang berjalan di UKM KSR itu apa sih Kak mungkin yang lagi dipersiapkan? Untuk yang lagi dipersiapkan tentunya yang pertama besok di awal Juli kita akan mengadakan ataupun kita bergabung dengan komunitas-komunitas lain dalam kompetensi ataupun dalam kegiatan volunteer camp di Pantai Goa Cemara. Selain itu besok di pertengahan Juli kita juga akan mengadakan open recruitment ataupun sosialisasi kepada prodi-prodi di Poltekkes Kemenkes Yogyakarta. Dan di akhir Juli insya Allah akan dilaksanakan data darah Civitas Akademika Poltekkes. Mungkin boleh di-spill dikit nih kalau data darah di Poltekkes itu maksudnya seperti apa nih, biar yang lain mungkin yang belum tahu tuh jadi tahu seperti itu. Ya, jadi kita kegiatannya ada penyuluhan tentang donor darah. Mungkin banyak teman-teman yang masih belum tahu untuk manfaat atau syaratnya. Nah, setelah itu kita melakukan pendataan dari seluruh civitas itu golongan darahnya apa, apakah bersedia donor atau tidak. Nah, itu nanti akan membantu Departemen Pelayanan Darah ketika mencarikan pendonor seperti itu. Iya Kak, jadi nanti feedback dari data darah Civitas Akademika nanti membuatkan grup per golongan darah, dan dengan golongan darah itu ataupun dengan grup itu kita dari KSR bisa memudahkan mencari pendonornya. Oh berarti itu Civitasnya nggak cuma kayak dosen atau jajaran gitu ya, tapi seluruh mahasiswanya boleh ikut seperti itu ya. Baik. Nah
selain ada pertanyaan yang tadi ingin saya ketahui, itu juga kami sudah membuka question box di Instagram PKKMB PKY yang kemarin sudah banyak nih pertanyaan yang masuk. Nah, di sini sudah ada 3 penanya yang menurut kami ini tuh pertanyaannya sudah melingkupi dari pertanyaan-pertanyaan yang lain. Nah, itu pertanyaan pertama ada dari @Sivilia Flagilata. Nah, ini pertanyaan adalah, saya sebelumnya KSR di domisili asal saya. Cara gabung unit KSR unit Polkasyo bagaimana, Kak? Mungkin bisa dijawab. Baik, jadi kalau teman-teman udah KSR di tempat asalnya, kalau teman-teman masuk ke Polkasyo itu teman-teman pasti bisa mendaftar sebagai anggota. Karena KSR sendiri kan merupakan salah satu UKM seperti itu. Setelah PKKMB nanti teman-teman bisa mendaftar dan mengikuti serangkaiannya seperti itu. Berarti kalau misal dulunya udah ada KSR ikut di domisilinya, ikut KSR di Poltekkes tetap bisa ya, Kak ya? Iya, bisa banget ya. Yang penting mengikuti serangkaian seleksinya. Baik. Nah, ini pertanyaannya selanjutnya itu ada dari Yulia_PR. Nah, KSR Poltekkes itu badan sendiri atau ikut KSR Sleman? Nah, mungkin ini juga dari kami belum banyak yang tahu ya. Mungkin dari kakak-kakak boleh dijelaskan secara singkat. Baik, untuk KSR di Poltekkes Jogja itu merupakan badan sendiri di perguruan tinggi, tetapi dari KSR Poltekkes Kemenkes Yogyakarta masih berada di bawah naungan PMI Kabupaten Sleman. Jadi untuk teman-teman yang ikut KSR Poltekkes Jogja, walaupun sudah alumni, sudah tamat dari Poltekkes Kemenkes Yogyakarta, bisa melanjutkan menjadi KSR di PMI Sleman, Kak. Oh, berarti tetap kita bisa ikut meskipun sudah tidak di Poltekkes, seperti itu ya, Kak? Iya, bisa melanjutkan. Baik-baik, sangat menarik nih ya teman-teman semua. Nah, pertanyaan terakhir ini ada dari Etika_. Nah, spill prokja tahunan yang rutin dong, Kak. Nah, ini mungkin anak PMR ya yang tanya ini. Iya, ya, boleh. Lumayan banyak ya kalau tahunan. Yang pertama tentunya pendidikan dan latihan dasar. Terus ada juga pengembangan kapasitas, ada donor darah, itu bisa di Poltekkes maupun di luar. Terus ada juga milad. Ya, itu seperti itu. Untuk program-program besarnya itu. Kalau program-program kecil atau internalnya itu ya masih lumayan banyak. Ya. Baik, jadi untuk prokjanya ini banyak banget ya, Kak ya. Jadi kalau dari teman-teman itu banyak yang kepo, tetap ikutin informasinya dari KSR seperti itu. Nah, ini menyambung ke semisal kalau ada teman-teman yang kepo nih, bisa dilihat informasinya di mana sih, Kak, kalau boleh tahu media sosialnya? Ada di Instagram @ksr_Poltekkes Jogja sama YouTube-nya KSR Poltekkes Yogyakarta. Baik, itu tadi nah teman-teman. Jadi bisa dipantengin terus ya untuk Instagramnya dan juga YouTube-nya seperti itu. Nah, sekarang kita games dulu nih, Kak, biar nggak tegang-tegang banget ya. Jadi gamesnya itu ada 2 kategori. Nah, ada mitos fakta, ada juga jawab cepat. Nah, mungkin kita ke mitos sama fakta dulu ya. Nah, nanti ini jawabnya barengan. Jadi saya hitung 1, 2, 3 seperti itu. Nah, yang pertama, mitos atau fakta anak KSR pasti bisa memberikan pertolongan pada orang lain. 1, 2, 3. Fakta. Nah, faktanya kenapa nih, Kak? Iya, karena kan seperti tadi ya, kan KSR itu pasti ada pendidikan dan latihan dasar. Nah, itu sudah merupakan kompetensi yang harus kita capai. Nanti kalau kita lulus, otomatis sudah mengikuti serangkaian. Nah, selain pendidikan dan latihan dasar di awal, kita kan masih ada pengembangan kapasitas selama periode itu. Jadi, insya Allah bakalan terasah terus dan ilmunya ke-update terus, seperti itu. Baik, mungkin ini berarti fakta ya teman-teman. Jadi kalau gabung KSR itu pasti nanti otomatis skill keasahnya tentang memberikan pertolongan itu juga akan sangat berguna karena kita juga pada dasarnya nakes seperti itu ya, Kak. Iya, bisa menunjang. Nah, yang kedua nih ada mitos atau fakta kalau anak KSR hampir semuanya cewek. 1, 2, 3. Fakta. Fakta, tapi pengen dijadiin mitos aja karena kan kita juga pengen banyak anggota laki-lakinya karena biar saling kerjasama, saling menunjang di berbagai kegiatan KSR. Iya, karena program kerja dari KSR sendiri juga membutuhkan banyak sumber daya tentang cowok. Tapi untuk saat ini untuk anggota KSR di Poltekkes Jogja itu ada cowoknya nggak sih, Kak? Ada, tetap ada. Jadi mungkin dari teman-teman yang lagi bimbang kayak cowok tapi pengen gabung, tenang aja karena di KSR itu udah ada cowoknya. Jadi kalau mau gabung pasti ada temennya. Pasti ada temennya kok. Alumni juga masih banyak yang
sering main ke markas kita. Terus kalau waktu di PMI Kabupaten Sleman, waktu kita PK juga banyak KSR markas yang cowok gitu. Oh, seperti itu nih teman-teman. Nah, ini gamesnya yang terakhir, ada jawab cepat. Nah, nanti sama ya rulesnya kayak yang tadi, jadi saya hitung dulu. Nah, ini menangani perdarahan atau fraktur. 1, 2, 3. Perdarahan. Beda ya Kak jawabannya, jadi boleh dijelasin nih satu-satu. Mungkin dari kakak yang ini dulu, kenapa kok milih perdarahan gitu? Ya, kalau bagi saya sih kalau menangani perdarahan itu seru ya teman-teman. Kita bisa membalut luka itu, terus bisa menekan sehingga perdarahan yang keluar semakin sedikit. Tuh. Jadi kalau dari Kak Lutfi sendiri, kenapa milih fraktur? Ya, kalau dari saya fraktur karena kalau fraktur itu sebenarnya bukan hal yang gawat darurat gitu. Kalau perdarahan itu gawat darurat karena nanti mempengaruhi ke metabolisme gitu loh. Jadi kalau nggak segera cepat tertangani ke pertolongan medis itu nanti takutnya ada komplikasi-komplikasi gitu. Nah, alasannya cukup menarik nih ya teman-teman. Nah, ngomongin tentang gawat darurat nih Kak, mungkin saya pengen tahu dikit dong. Kakak-kakak ini kan pernah jaga ya jadi kru ambulans. Itu pernah nggak sih nemuin kasus gawat darurat? Mungkin satu aja boleh diceritain tentang umumnya gitu. Kalau dari saya itu pernah. Jadi biasanya itu banyak kecelakaan itu malam, larut malam banget. Misal setelah jam 12. Itu jadi ada 2 orang dan itu nabrak trotoar gitu, terus jatuh, terus ada fraktur di kakinya gitu. Jadi kita langsung menghentikan perdarahannya, langsung membidan, lalu langsung dirujuk ke rumah sakit terdekat gitu. Berarti mungkin kalau kita ikut KSR pun juga harus bisa bidai, bisa harus tanggap juga. Nah, betul. Jadi nanti semisal kalau ada kegawat daruratan tuh kita bisa langsung cepat gitu ya Kak. Nah, mungkin untuk pertanyaan games yang tadi udah cukup. Mungkin sebelum kita tutup nih pada sesi talk show kita pada kali ini, mungkin boleh disampaikan Kak closing statementnya dari kakak-kakak. Ya, jadi di UKM KSR sendiri itu kita harapannya akan menghasilkan SDM-SDM yang berkualitas, terus kegiatan-kegiatan yang berkualitas dan bermanfaat untuk lingkungan sekitar. Jadi menunjang pendidikan kita sebagai mahasiswa kesehatan gitu. Teman-teman juga harapannya banyak yang bergabung ke KSR biar bisa mendapatkan benefitnya dan bermanfaat untuk masa depan teman-teman seperti itu. Dan jangan lupa juga bisa bergabung ke KSR nanti di open recruitment yang akan dilaksanakan saat serangkaian PKKMB seperti itu. Pokoknya dipantengin terus IG dari KSR @KSR_Poltekkes Jogja. Nah, mungkin itu tadi closing statementnya dari kakak-kakak teman-teman KSR. Nah, bagi teman-teman khususnya nih mahasiswa baru Poltekkes Kemenkes Yogyakarta tahun 2022 yang masih penasaran, jangan lupa terus pantengin IG-nya dan juga YouTube-nya KSR ya. Nah, mungkin untuk pertemuan kita kali ini tuh udah cukup Kak. Mungkin apabila saya ada kesalahan, mungkin salah kata, salah bicara, mohon dimaafkan. Mungkin cukup sekian dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.